Perkenalkan, nama saya Matthew Ardito Deobrata, Nabitupulu NIM 114210059 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa pembahasan untuk uji pembahasan praktikum mineralogi petrologi acara ke-6 dan ke-7, yaitu mengenai batuan sedimen. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk akibat litifikasi bahan rombakan dari batuan asal, maupun hasil denudasi atau hasil reaksi kimia maupun hasil kegiatan organisme. Bahan rombakannya itu bisa berasal dari batuan beku, batuan metamorf, atau batuan sedimen yang telah rusak atau lapuk akibat terkena sinar matahari, angin, hujan, dan lain sebagainya. Untuk mengawali ini, saya akan menyampaikan mengenai dua jenis batuan sedimen. Yang pertama adalah batuan sedimen klastik dan batuan sedimen non-klastik. Proses pembentukan dari batuan sedimen klastik adalah batuan sedimen yang berasal dari hasil rombakan batuan yang telah ada berupa batuan beku, metamorf, atau sedimen. Dan kemudian batuan ini terangkut melalui media air, angin atau gletser, dan diendapkan dalam suatu cekungan yang kemudian mengalami proses kompaksi, diagenesa, sementasi, dan litifikasi, dan pada akhirnya berubah menjadi batuan sedimen. Ukuran batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis batuan atas dasar ukuran batuannya. Yang pertama yaitu batu lempung adalah batuan sedimen klastik yang ukurannya lempung. Kemudian batu lanau adalah batuan sedimen klastik yang berukuran lanau. Batuan pasir adalah batuan sedimen klastik yang memiliki ukuran butirannya yaitu pasir. Dan bisa dilihat sangat jelas ukuran-ukuran butirannya. Sedangkan yang terakhir adalah konglomerat dan breksi, yaitu batuan sedimen klastik yang ukuran butirnya mulai dari lempung hingga bongkahan. Kemudian konglomerat dan juga breksi dibedakan berdasarkan perbedaan bentuk butirnya, di mana bentuk butir konglomerat adalah membundar, sedangkan breksi memiliki bentuk butir yang menyudut. Klasifikasi ukuran butir yang dipakai dalam pengelompokan batuan sedimen klastik menggunakan klasifikasi dari Wentworth. Dari tabel Wentworth kita dapat mengetahui ukuran butir suatu batuan. Berikutnya adalah pemilahan. Pemilahan adalah keseragaman dari ukuran butir penyusun batuan sedimen. Artinya, bila semakin seragam ukuran dan besaran butirnya, maka pemilahannya semakin baik. Pemilahan itu terdiri dari beberapa macam, yaitu dari sangat buruk, buruk, sedang, baik, dan sangat baik. Kemudian ada kebundaran, yaitu nilai membulat atau nilai meruncingnya butiran, di mana sifat ini hanya bisa diamati pada batuan sedimen plastik berukuran sedang sampai yang bongkahan. Untuk derajatnya dapat dibagi menjadi sangat menyudut, menyudut, menyudut tanggung, membulat, dan membulat baik. Untuk komposisi mineral dari sedimen plastik itu ada 3, yaitu fragmen, matriks, dan juga semen. Untuk fragmen itu butirannya berukuran lebih besar dan berupa mineral, pecahan, batuan, dan juga cangkang dari fosil dan juga zat organik. Sedangkan matriks itu adalah yang memiliki ukuran lebih kecil dari fragmen, terendapkan bersama-sama dengan fragmen sebagai massa dasar. Yang terakhir adalah semen, yaitu material yang sangat halus yang diendapkan setelah fragmen dan matrik sebagai pengisi rongga serta
pengikat atau butir semen dapat berbentuk amorf maupun kristalin, yaitu yang terakhir kali terendapkan. Untuk lingkungan pengendapannya sendiri, batuan sedimen klastik paling paling sering ditemukan adalah di sistem sungai, kipas aluvial, bukit pasir gurun, dan margin gletser. Pada sistem kelautan termasuk laut dangkal yang mencakup bagian dari platform kontinental, yaitu ada terumbu karang, submarine fan, dan lantai cekungan lautan dalam. Dan di antara daerah benua dan daerah laut adalah lingkungan transisi atau campuran yang terjadi di sepanjang pantai dan dipengaruhi oleh proses non-marin. Dan ini termasuk ke dalamnya adalah delta, pantai, pulau-pulau penghalang, dataran pasang, surut, dan juga laguna. Berikutnya adalah batuan sedimen non-klastik. Batuan sedimen non-klastik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu struktur berfosil. Untuk strukturnya, struktur berfosil, struktur oolitik, dan juga struktur pisolitik. Untuk struktur berfosil, atau juga sering disebut fossiliferous, tersusun dari fosil-fosil yang relatif masih utuh, misal pada batu gamping koral, yaitu batu gamping yang terdapat corak-corak fosil kerang atau cangkang dari organisme yang sudah mati. Selanjutnya adalah struktur oolitik yang sering disebut dengan istilah oolitik, merupakan butiran atau fragmen plastik dan mempunyai bentuk seperti telur. Misalnya adalah pasir oolitik besi. Kemudian yang terakhir adalah struktur pisolitik, yang juga disebut dengan istilah pisolitik seperti oolit, tetapi ukurannya lebih besar dari 2 mm. Perbedaan dari perbatuan sedimen non-klastik dan juga plastik itu adalah pembentukannya. Jika sedimen plastik terbentuk melalui proses transportasi, batuan sedimen non-plastik terbentuk oleh proses kimiawi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam teksturnya, yaitu tekstur non-plastik yang akan membentuk batuan sedimen non-plastik, yaitu batuan sedimen yang komponen pembentuknya tidak mengalami proses transportasi. Pembentukannya secara kimia atau organik, dan terdapat 2 macam tekstur batuan sedimen non-plastik, yaitu yang pertama adalah amorf dan juga kristalin. Selanjutnya adalah komposisi mineral dari batuan sedimen non-plastik. Untuk sederhananya, batuan sedimen non-plastik terdiri dari 1 atau 2 mineral. Yang pertama seperti batu gamping yang tersusun dari kalsit dan doloid, kemudian ada chert yang tersusun dari kalsedon, kemudian ada gipsun yang terbentuk dari gipsun, dan anhidrit yang terbentuk dari anhidrit. Untuk batuannya, pada praktikum acara ke-6 dan ke-7, untuk sedimen plastik sendiri, yang pertama ada batu lempung. Pada praktikum kali ini, batu lempung sendiri berwarna abu-abu, dan strukturnya itu adalah masif, dan teksturnya adalah ukuran butir lempung. Pemilahannya yang baik, kemudian kebundarannya adalah well-rounded atau kebundarannya baik, dan kemasnya adalah tertutup. Komposisi mineral yang terkandung dalam batu lempung adalah matrik, yaitu mineral lempung 95%, dan semen, yaitu silika sebanyak 5%. Dan jika direaksikan dengan larutan HCl, batu lempung akan bereaksi. Untuk pembentukannya sendiri, batu lempung
berasal dari proses kompaksi sedimen yang berukuran lempung yang kemudian terakumulasi di berbagai macam lingkungan, baik lingkungan air tawar maupun air laut. Dan untuk lingkungan air tawar itu terdapat di danau. Selain itu, batu lempung juga terbentuk di daerah pasang surut dan juga cekungan di daerah gurun, sehingga menyebabkan batu lempung memiliki mud crack serta di aliran sungai yang tenang. Fosil yang terkandung di dalam batu lempung menunjukkan lingkungan pengendapannya atau lingkungan terbentuknya batu lempung tersebut. Batu lempung juga dapat terbentuk melalui rombakan batuan lain hasil dari rombakan batuan asalnya, seperti batuan beku, metamorf, dan sedimen. Material dari batu lempung itu tertransportasi ke tempat yang jauh dari sumbernya, kemudian mengalami proses diagenesa dan membentuk batu lempung. Dan untuk pemanfaatannya, digunakan sebagai bahan pembuat alat masak tradisional seperti tungku, cobek, dan alat masak tradisional lainnya. Selain itu, batu lempung juga digunakan oleh pengrajin sebagai bahan pembuatan kerajinan tangan. Dan dalam dunia konstruksi, dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan digunakan sebagai bata dan juga atap rumah. Selanjutnya adalah batu pasir yang memiliki warna abu-abu kecoklatan dengan strukturnya yaitu laminasi. Tekstur yang dimiliki batu pasir yaitu ukuran butir pasir halus dengan pemilahan yang baik dan kebundarannya adalah rounded atau membundar. Dan kemasnya yaitu tertutup. Komposisi mineral di dalam batu pasir adalah matrik, yaitu terdiri dari silika 35% dan opak sebanyak 5%, dan juga feldspar sebanyak 60%. Dan batu pasir ini bereaksi dengan HCl, dengan larutan HCl. Batu pasir ini terbentuk dari pengendapan kembali detritus atau pecahan batuan asal yang dimulai dengan pelapukan mekanis yang kemudian tererosi dan tertransportasi menuju suatu cekungan pengendapan atau suatu tempat pengendapan. Setelah batu pasir mengalami pengendapan, batu pasir itu mengalami diagenesa berupa proses perubahan yang terjadi di suhu rendah, sehingga membentuk batuan yang bersifat keras. Karena mengalami pelapukan, mengendap secara perlahan, warna dari lapisan batu pasir itu berbeda-beda. Karena butiran yang mengendap dari sumber berbeda dan hasil pelapukan yang tertransportasi jauh dari sumbernya yang membuat pecahan batuan tererosi menjadi lebih banyak dan terkena gesekan selama transportasi berlangsung. Dan untuk manfaatnya sendiri digunakan sebagai tempat mengalirnya air tanah terutama, dan dalam bidang industri, pasir dapat diolah menjadi bahan campuran untuk beton. Dapat digunakan juga sebagai bahan amplas, dan dalam industri logam digunakan sebagai bahan baku utama pada industri tahan api. Selain itu, batu pasir juga baik digunakan sebagai reservoir atau aquifer. Selanjutnya yaitu ada batu breksi atau breksi yang merupakan sedimen klastik berwarna putih abu-abu dengan struktur perlapisan. Tekstur breksi yaitu ukuran butir lanau dan pemilahannya yang buruk, dan kebundarannya itu rounded dan kemas tertutup. Komposisi dari batu breksi ini adalah fragmentov, kemudian matrik yang terdiri dari feldspar 90%, plagioklas 3%, dan kuarsa 2%, serta semen yaitu karbonat sebanyak 5%. Dan karena termasuk ke dalam sedimen plastik, maka dia bereaksi dengan larutan HCl. Batu breksi dapat terbentuk dari batuan induknya, hancur karena aksi beku atau gerakan bumi, dan fragmen tersebut kemudian disemen di posisi
breksi itu semula. Fragmen batuan induk yang hancur juga dapat bergerak dan terakumulasi di dasar tebing atau terbawa oleh banjir bandang. Breksi juga dapat terbentuk pada bidang patahan yang aktif. Bahan yang baru pecah di sepanjang garis patahan dapat disemen di tempat tersebut. Di daerah di mana patahan eh, terjadi di bawah air. Material yang baru hancur juga dapat bergerak di tanah yang longsor dan disemen untuk membentuk breksi. Breksi juga dapat terbentuk di sistem vulkanik dan kesalahan. Lingkungan pengendapan breksi terbentuk tidak jauh dari sumber batuan induknya, yaitu berasal dari pecahan batuan tuf dan biasanya ditemukan sepanjang aliran sungai. Kekuatan aliran sungai tempatnya terbentuk berpengaruh pada ukuran butiran fragmen yang menyusun batuan breksi. Untuk pemanfaatannya, breksi dapat digunakan sebagai bahan bangunan atau ornamen-ornamen hiasan dalam dekorasi. Dan batuan yang terakhir untuk sedimen plastik yaitu konglomerat, di mana batuan ini juga termasuk batuan sedimen plastik dengan warna coklat tua dengan struktur batuannya adalah masif. Tekstur batuan ini yaitu ukuran butir pasir kasar sampai yang berukuran kerikil. Pemilahan batuan ini sangat buruk dan kebunarannya adalah rounded dengan kemasnya terbuka. Komposisi mineral konglomerat adalah fragmen, yaitu pecahan batu kuarsa 30%, kemudian matrik, yaitu terdiri dari kuarsa 25%, dan juga semen, yaitu karbonat sebanyak 45%. Dan konglomerat juga bereaksi dengan HCl. Konglomerat sendiri terbentuk di sepanjang pantai atau tepi sungai, kerikil atau batu-batu kecil pembentuknya dibawa oleh air hingga membentuk lapisan yang keras. Batu konglomerat ini sendiri merupakan batuan yang berlapis-lapis. Setiap lapisannya itu terdiri dari batu kerikil yang bermacam-macam dari bentuknya dan juga warnanya. Konglomerat juga terbentuk dari hasil pelapukan batuan yang telah tertransportasi ke tempat yang jauh, kemudian mengalami pengendapan dan juga mengalami proses pembatuan sehingga dapat disebut dengan batuan sedimen plastik. Pada proses pengendapan konglomerat biasanya terbentuk dari beberapa batuan dan mengendap bersama batuan tersebut. Dan dalam prosesnya itu tidak menunjukkan adanya lapisan. Konglomerat mengalami transportasi yang cukup jauh dengan aliran yang cepat menyebabkan pecahan dari batu konglomerat ini tergerus oleh arus dan sisi aliran air konglomerat terbentuk dari endapan kerikil yang terkonsolidasi dengan berbagai jumlah pasir dan juga lumpur yang mengisi ruang antar butir yang lebih besar. Pada awal pembentukannya, konglomerat hanya merupakan sedimen yang tersusun dari kerikil, dan kemudian selanjutnya pasir halus dan tanah liat akan mengisi ruang antara fragmen tersebut akibat transportasi. Kemudian terjadi proses lain yang menyaring turunnya partikel untuk mengisi ruang interstisial. Pengendapan semen kimia kemudian mengikat sedimen menjadi batuan utuh yang akhirnya disebut sebagai batuan konglomerat. Dan untuk manfaatnya di dalam
kehidupan sehari-hari, konglomerat dapat digunakan menjadi hiasan rumah atau dekorasi taman. Selain itu, serpihan dari konglomerat ini yang apabila dihancurkan dapat dijadikan sebagai pendukung konstruksi bangunan. Tetapi batuan ini jarang dipilih karena tidak memiliki kekuatan yang baik. Kemudian untuk batuan sedimen non-plastik ada dua, yaitu batu bara dan juga rijang. Untuk batu bara sendiri terbentuk dari senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan, sehingga warnanya adalah hitam dan berstruktur masif, tapi teksturnya adalah amorf dan komposisi mineralnya yaitu karbon 100%. Dan tekstur pada batuan ini tidak dapat terlihat jelas sehingga dianggap memiliki teksturnya amorf karena tidak terlihat teksturnya. Batu bara itu berasal dari tumbuhan yang telah mati, kemudian tertimbun dalam cekungan yang berisi air dalam waktu yang cukup sangat lama. Dan jangka waktu itu digunakan untuk pengendapan mencapai jutaan tahun. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan batu bara, seperti besarnya temperatur atau suhu, tekanan yang mempengaruhi kondisi lapisan batu bara, dan kandungan karbon yang ada di dalam batu baranya tersebut. Timbunan material ini mengalami proses penggambutan dan juga pembatubaraan sehingga menjadi batu bara di lingkungan. Lingkungan pembentukan dari batu bara merupakan cekungan anaerob, yaitu tanpa udara, di mana di situ tidak terdapat oksigen dalam prosesnya agar tidak ada air sehingga karbon dapat ditemukan dalam batu bara ini. Untuk batu bara sendiri ada pengelompokan menjadi 5 kelas, yaitu ada antrasit, bituminous, subbituminous, lignit, dan juga gambut. Dan untuk kelas yang paling tinggi yaitu adalah antrasit, di mana kandungan karbon yang di dalam batu bara antrasit ini adalah paling tinggi. Dan biasanya batu bara digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap dan juga digunakan sebagai sumber bahan bakar. Dan batuan yang digunakan terakhir untuk sebagai contoh dari sedimen non-plastik adalah rijang. Rijang sendiri terbentuk ketika mikrokristal silikon dioksida tumbuh dalam sedimen lunak yang menjadi batu kapur. Dan batu rijang ini berwarna merah dengan struktur septaria karena adanya rekahan-rekahan yang tidak teratur akibat penyusutan bahan lempungan karena proses dehidrasi. Kemudian celah-celah tersebut terisi oleh kristal yang kasar. Tekstur dari batuan ini adalah amorf dengan komposisinya yaitu kalsedon 100% yang membuat batuan ini berwarna merah. Dan lingkungan pengendapan batuan ini adalah di laut dalam lebih dari 4.000 meter di bawah laut. Rijang ditemukan di daerah subduksi atau lantai samudra yang terangkat dan mengalami replacement di rekahan. Dan seperti yang kita tahu tadi bahwa warna merah dari rijang itu terbentuk yang pertama karena radolaria, yang kemudian yang kedua adalah karena kalsedon, mineral kalsedon, dan yang terakhir karena pembentukan dari batu rijang yang mengena di dasar laut sehingga memiliki kandungan Fe yang cukup tinggi.
dan mengakibatkan warna rijang menjadi warna merah. Dan untuk pemanfaatannya sendiri, batu rijang digunakan untuk bahan baku setengah permata. Oleh karena itu, kebanyakan batu rijang dibentuk menjadi perhiasan. Rijang juga dapat dibentuk menjadi senjata seperti eh, mata pedang, anak panah, dan lain-lainnya. Dan juga dapat digunakan sebagai alat pemotong karena tingkat kekerasannya yang cukup tinggi. Dalam pengolahannya sendiri, batu rijang dibentuk dan dipoles hingga mengkilap sebelum dapat digunakan. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan mengenai acara 6 dan 7 praktikum mineralogi petrologi 2020 tahun 2022. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam sejahtera.